Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar menjahit blus brokat yang polanya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah sekarang sebelumnya kita persiapkan dulu semua potongan-potongan bahan utamanya. Untuk cara memotong brokat sudah dipelajari di video sebelumnya ya. Kalian bisa tonton. Ini adalah badan belakangnya dan sudah diradet dengan benang. Badan belakang dan ini pola tangan, potongan tangan kanan dan kiri. Serta badan depan ya, kanan dan kiri. Dan semuanya ini sudah diradet dengan benang ya. Begitu pula dengan bahan lapisnya ya, bahan lapisannya atau puring dalamnya. Di sini menggunakan bahan satin. Cara memotong satin yang baik juga sudah diajarkan pada video sebelumnya. Jadi ini potongan satinnya saya hanya sampai batas pinggul ya, atau kurang lebih 20 cm dari pinggang. Dari pinggang ke bawah kurang lebih 20 cm ya. Tidak sampai full sepanjang brokatnya. Dan kampuhnya hanya 2 cm di bawah. Ini ya, 2 lembar. Dan ini bagian belakangnya lipatan juga sama, hanya sampai batas kurang lebih batas pinggul. Dan kampuh bawahnya juga 2 cm. Nah, untuk tangan ini kan 2 lembar. Di sini kita mau bagian lapisannya ini atau satinnya ini tidak balapan dengan brokatnya. Jadi bagian satin ini harus lebih pendek dari brokat. Di sini saya hanya menggunakan kampuh 1 cm ya. Jadi kalau kampuh 1 cm nanti setelah kita jahit lipat seperti ini, nah dia akan panjangnya akan berkurang ya, jadi akan lebih pendek dari brokatnya. Nanti akan kita jahit seperti ini. Atau boleh juga potongan bawahnya sini tidak perlu pakai kampuh. Nanti setelah dijahit lipat akan jauh lebih pendek dari brokatnya. Tapi mungkin selisihnya akan agak banyak ya kalau tidak menggunakan kampuh. Kalau menggunakan kampuh, paling selisih antara satin dan brokatnya hanya 1 cm. Kalau misalnya kalian potongnya pas tanpa kampuh, setelah dijahit nanti selisih brokat dengan satinnya kurang lebih 2 cm. Jadi ini kalian persiapkan dahulu semua potongannya. Juga nanti ada potongan kerahnya ya, dan lidah depan. Nah, itu kita akan siapkan nanti ya. Nah, selanjutnya proses menjahitnya. Jadi yang pertama kita jahit adalah bagian bawah semua ini ya. Bagian satinnya dahulu yang kita kerjakan. Bagian bawahnya kita jahit lipat. Nah ini tangannya. Jadi bagian tangannya kita lipat 2. Terus dijahit seperti ini ya. Begitu pula dengan yang badan. Badan ini juga sama, kita jahit dengan lipat 2 kali seperti ini ya, dari ujung ke ujung.
termasuk badan depannya juga sama, bawahnya juga dijahit. Untuk kupnat ini bisa dijahit lebih dahulu atau nanti akan saya terangkan berikutnya ya. Setelah kita jahit ini baru nanti saya terangkan apakah kupnat perlu dijahit lebih dahulu atau nanti ya. Jadi sekarang kita akan kerjakan bagian bawah satinnya dahulu, kita jahit. Ini sudah dijahit ya bawahnya seperti ini. Setelah dijahit langsung digosok agar rapih ya. Nah, untuk saat melipat agar hasilnya tidak melintir, kita melipatnya dari sisi tengah dulu ya. Dari sisi tengah kita lipat, kemudian ke kiri dan ke kanan. Jadi ini mengurangi resiko melintir. Jika kalian sudah melipatnya dari posisi tengah ke kiri dan ke kanan selanjutnya tetapi masih melintir, itu adalah kemungkinan besar ada kesalahan saat memotong. Kemungkinan besar kalian memotong bahannya menjadi serong, jadi pas dijahit melintir. Oleh karena itu saya sudah menjelaskan di video sebelumnya cara memotong pola pada bahan satin yang baik ya. Kalian bisa pelajari lagi. Selanjutnya kita akan menggabung potongan brokat dengan satinnya ya. Seperti ini ya. Ini brokatnya yang menghadap ke atas adalah yang bagian dalam ya. Ini kita timpa dengan satinnya, dan satinnya juga yang menghadap kemari ke atas adalah bagian dalam. Jadi yang sini luar, bagian luar yang kelihatan, dan satinnya juga yang bagian luar. Jika brokat kalian cukup tebal, sebaiknya sebelum ini satin dan brokat digabung, kalian jahit dahulu kupnat pada brokatnya ya. Kupnat depan sini dan kupnat samping. Begitu pula dengan kupnat pada badan belakang. Nah, kalau dia terlalu tebal, kalau digabung dengan satin akan semakin tebal. Tapi kalau misalnya brokatnya tidak terlalu tebal, kupnatnya akan kita jahit gabung dengan satinnya ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jika brokat kalian cukup tebal, sebelum satin digabung dengan brokat, kalian jahit dahulu kupnat pada brokat ya. Semua kupnat yang ada, juga kupnat yang ada pada satin, semuanya dijahit dahulu. Kemudian digosok rapi, baru bisa kita gabung. Seperti ini. Kita gabung ya. Ini kan sudah ada raderan. Jadi tinggal kita ketemukan saja raderan dengan raderan. Ini titik pinggang kita ketemukan dengan titik pinggang. Saya juga sudah memberi tanda batas satin ya. Nah, ini pas ya. Kalau kalian motong dengan benar, semuanya akan pas. Jadi saat menjahit melipat ini yang punya badan, yang bagian bawah, itu usahakan pinggir sini adalah pas raderan ya, jadi agar dia pas juga saat dijahit dengan badan belakangnya, dia ketemu ya, tidak tinggi sebelah. Seperti ini. Kita pentul dulu semuanya, pastikan ini rata ya, tidak ada gelembung. Nah, selanjutnya kalian bisa jahit dengan mesin kurang lebih setengah senti di luar radar untuk menggabungkan ininya badannya, atau boleh juga jelujur ya, atau jahit tangan dengan som juga boleh. Intinya adalah kita gabungkan dahulu brokat dengan satinnya sebelum digabung dengan badan yang lain. Di sini saya akan menggunakan jahitan tangannya karena sambil menyabutin payet yang ada di sini ya. Sini di brokat ini dia ada payet, dan ini payetnya keras ya,
Jadi harus saya cabut agar tidak membuat jarum patah, karena kalau jarum kena payet ini dia langsung patah. Jadi kalau ada payet yang keras, kalian harus cabut dahulu ya. Ini kebetulan ini adalah payet yang dilem ya. Ya cuma seperti ini. Ini harus saya cabut dahulu. Jadi saya lebih memilih jahitan tangan agar bisa sekalian nyabutin payetnya. Jadi yang dicabutin adalah yang ada pada jalur jahitan ya. Tidak hanya pas raderan, tapi kurang lebih setengah senti keluar radar dan setengah senti di dalam radar, karena ini kan buat tempat jalan sepatunya juga. Kalau misalnya sepatunya nabrak payet, itu jahitan langsung melenceng. Jadi ini harus dibersihkan dulu area yang akan tempat jalan jahitan dari payet-payet yang bisa membuat jarum patah. Termasuk juga bagian area yang akan diobras. Di sini saya akan menggunakan obras ya. Jadi, dan kerjakan juga untuk semua badan ya, yang bagian tangan dan badan belakang. Untuk badan belakang, kalian disambung dulu pada area tengahnya dulu ya. Jadi ini badan belakang. Nah, gabung dengan satinya pada bagian tengahnya dulu, diketemukan semua, baru kita ke kiri dan kanan. Sampai sini paham ya? Sekarang saya akan kerjakan dahulu untuk menggabung semua satin dengan brokatnya, belum kita jahitnya. Ini sudah kita pasang semua ya, antara puringnya dengan brokatnya. Nah ini tangan, dia ada selisih karena yang puringnya sengaja saya perkecil panjangnya agar dia tidak balapan ya. Seperti ini. Ini badan belakang. Ini juga sudah dipasang. Nah, untuk yang kupnatnya dijahit gabung dengan brokat, bagian tengah brokat bisa kalian jahit dahulu ya, dengan benang yang sama warna brokatnya, atau boleh juga julujur. Di sini saya julujur ya, pakai benang merah biar terlihat dia ada di pertengahan kupnat ya. Ini fungsinya agar saat menjahit kupnat, brokatnya ikut keambil semua. Karena jika tidak dijahit dahulu pertengahannya sini, terkadang yang brokatnya itu suka miss atau ada yang tertinggal tidak ikut kejahit. Jadi hasilnya tidak bagus. Jadi untuk kupnatnya kalian bisa jahit dahulu dengan mesin, atau boleh juga dengan julujur seperti ini bagian tengahnya. Kalau pakai benang yang beda ya nantinya dicabut ya kalau udah selesai. Kalau kalian pakai jahit benangnya sama, tidak perlu dicabut. Ini badan depan juga sama ya. Nah, bagian tengah kupnat juga diberi dijulujur atau dijahit ya. Nah selanjutnya kita akan kerjakan terlebih dahulu adalah memasang tali kelit ya, tali kelit untuk kancing. Karena di sini saya menggunakan tali kelit serta lidahnya. Lidah untuk bagian depan ya, karena ini kan kita memakai tali kelit kan tidak ada penambahan 2 cm untuk lubang kancing ya. Kalau untuk lubang kancing penambahan 2 cm itu kan nanti hasilnya menumpuk, yang bisa seperti pada kemeja atau blus menumpuk seperti ini. Sedangkan ini kan jadinya seperti ini. Nah bagian tengah potongan ini dia harus ditutup agar
tubuh bagian dalam kita tidak terlihat. Nah, seperti ini. Panjangnya lidah itu kurang lebih sampai pertengahan pinggul ya. Ini kan pinggang, sini kurang lebih pinggulnya ya. Jadi kurang lebih di sini 10 cm dari pinggang juga boleh. Nah, jadi kalian ukur. Jadi dari 1 cm dari ujung rader ya, turun 1 cm. Nah, dari 1 cm ini kita ukur berapa mau panjangnya. Jadi kurang lebih sampai di pertengahan pinggul. Lebarnya adalah lebar hasil jadi lidahnya antara 2 sampai 4 cm. Saya pribadi lebih suka yang lebarnya 4 cm ya. Nah, kalau lebarnya 4 cm berarti dari sini kemari 8 cm. Karena mau hasilnya seperti ini ya. 4 cm itu kan setelah jadi. Jadi dari sini kemari 8 cm. Nah, kampuh kelilingnya 1 cm. Nah, panjangnya tergantung dengan baju kalian ya. Seperti yang saya bilang tadi, dari ujung atas turun 1 cm. Nah, dari 1 cm kita ukur ke bawah sampai kurang lebih pertengahan pinggul atau sesuai selera kalian. Seperti ini ya. Dan diberi vislin. Di sini saya hanya menggunakan satunya saja tanpa tanpa brokat ya. Terkadang ada yang lidahnya juga dilapisin brokat. Itu sesuai selera saja ya. Setelah itu dijahit ya. Jadi kita lipat, terus kita jahit pinggirnya sini. Jahit kemari ya. Yang sini tidak perlu dijahit. Bersama pinggir sini juga dijahit. Setelah dijahit baru dibalik dan digosok. Kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bisban untuk membuat tempat tali kelit ya. Kalian bisa juga menggunakan puring ya. Kalau satin terlalu licin, kalian bisa gunakan puring. Dan ini bisbannya adalah serat lurus ya, bukan serong ya, bukan serong ya, jadi tidak elastis. Panjangnya seberapa? Panjangnya diukur dari ujung ya sampai bawah sini. Jadi kampuh termasuk apa? Ini di kampuhnya juga diukur ya. Jadi panjang dari ujung sini ya, termasuk kampuh sampai sini ya. Jangan lupa kampuhnya. Tetapi saya hanya akan menggunakan bisbannya sampai batas ini, sampai batas puring saja, karena di bagian bawah sini saya akan pasang engkol. Jadi kalau kalian modelnya tidak pasang engkol, berarti bisbannya sampai bawah ya, karena ini adalah pengganti lapisan. Bisbannya itu adalah pengganti lapisan dan juga sebagai tempat lubang kancingnya. Paham ya? Ini adalah bisban yang sudah saya siapkan. Nah, dia ini sepanjang ini. Ini dilebihkan untuk kampuh ya. Ini saya menggunakan bahan satinnya. Tapi kalian boleh menggunakan bahan lain. Dan sebaiknya adalah bahan yang tipis ya, agar tidak terlalu tebal nanti hasil jadinya. Dan saya anjurkan adalah puring. Nah, karena saya puringnya nggak ada yang warna yang sama, jadi saya menggunakan satinnya. Ini kalian beri garis di rader. Nah, sini bolak-balik ya. Jadi ada 2 raderan atau 2 garis, ini dan sini. Dan yang untuk menjadi bagian luar, ini yang akan kita pasang dengan tali kelitnya. Cara memasang tali kelit itu ada berbagai macam ya. Ada yang langsung panjang tanpa putus.
Kalau panjang tambah putus berarti kalian membuat tali kelitnya juga yang panjang. Atau boleh juga memakai tali kelit yang sudah jadi atau yang dalam bentuk kayak karet juga itu ada ya. Di sini karena saya mengajarkan untuk pemula, saya mengajarkan yang manual dulu ya. Jadi yang pendek-pendek aja. Jadi kalian bisa buat tali kelitnya dahulu dengan kain sisa, jadi yang pendek-pendek seperti ini. Ini secara manual untuk memudahkan ya, karena kalian kan belum terbiasa untuk patokan ukuran lubang untuk besar lubang kancing seberapa. Nanti kalian kalau sudah mahir, kalian bisa menggunakan yang langsung tali kelit yang langsung dijahit nyambung tanpa putus. Dan sini saya menggunakan jahitan tangan dahulu ya. Sebelumnya kalian siapkan dahulu ininya ya, kancingnya, ukuran kancingnya. Jadi dia agak tahu ukurannya seberapa. Dan kalian beri tanda dahulu ya, batas lapisan batas lidahnya. Ya, ini panjangnya seberapa, kita beri tanda dulu. Ini jadi ada di sini sampai sini ya. Ini adalah lidahnya akan terpasang di sini. Nah, setelah itu berarti kita pasang tali kelitnya adalah dari sini, batas ini sampai sini, atau kancingnya sampai dari sini sampai sini. Berapa banyak kancingnya terserah kalian ya. Kalau kalian ingin buat rapat, berarti memasang tali kelitnya rapat-rapat, dempet-dempetan. Kalau kalian ingin yang renggang-renggang, berarti kalian ukur dulu jarak kancingnya. Misalnya dari sini kalian bagi berapa, mau kalian ukur misalnya mau ada 10, berarti diukur dari sini ke sini dibagi 9 ya, agar jadi 10 kancing ya. Kalau 10 kancing dia 9. Seperti ini kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nanti dia bisa jadi 9 tempat kancing. Jadi kalian beri tanda dulu, misalnya tandanya di sini gitu. Beri tanda sesuai dengan ukuran yang kalian dapat. Ini adalah tanda untuk tempat kancing atau tali kelitnya. Dan ini saya akan menggunakan kancing bungkus ya, yang ukurannya seperti ini. Saya belum bikin kancingnya, tapi saya akan gunakan ukurannya seperti ini. Pertama kita pasang ya. Nah, kita pasangnya adalah ke arah sini, bukan kemari ya. Dari ke arah sini. Ini kita jahit dengan benang yang sama ya. Ini kemudian kita ukur kurang lebih jaraknya segini ya. Jadi ini ada ukuran kurang lebih lebar. Jangan terlalu besar ke sana ya, nanti kancing jarak ininya di tengah badan itu jadi longgar. Kita mau dia kan merapat ya, jadi kurang lebih segini ya.
jangan terlalu ditarik ya. Ini ya, ini bisa kita gunting. Jadi ini kita coba ya, jangan sampai dia kesempitan, juga jangan terlalu longgar. Kerjakan semuanya sampai jumlah yang kalian butuhkan ya. Sini saya sudah selesaikan sebelumnya. Nah, ini adalah jumlah. Sini saya ada 12 ya. Dia ada 12 kancing. Seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang ke badannya ya. Kita akan memasang tali kelit ini pada posisi di sebelah tangan kanan ya, seperti pada lubang kancing pada blus biasa. Kalau pada layar mungkin akan tampak di sebelah kiri baju ya, tapi saat kita memakai baju ini posisinya tali kelit ada di sebelah tangan kanan seperti ini. Nah, ini masangnya adalah di badan luar ya, ini luar ya, ini kan dalam, ini luar. Nah, ini pasang seperti ini. Nah, dibalik seperti ini. Jadi tali kelitnya ada di antara badan dan ininya, disbannya ya, seperti ini. Lalu kita jahit ya, jahit seperti ini. Kalau bisban kalian sampai bawah, berarti jahitnya sampai bawah. Nanti kan hasilnya seperti ini ya. Nanti dia akan dibalik ke dalam. Paham ya? Nah, sini kita akan jahit terlebih dahulu ya, bagian sini. Jangan lupa sekalian kita menjahit ini.